Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurmasari Dewi dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan artikel spesies saya dengan metode scoping review yang berjudul Hubungan Hitung CD4 dengan Kejadian Cryptosporidium pada Pasien HIV/AIDS. Berdasarkan latar belakang yang saya ambil, yaitu dari HIV yang merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih yang akan menunjukkan adanya penurunan sistem kekebalan tubuh yang akan menyebabkan adanya kondisi AIDS, yaitu sekumpulan gejala yang timbul karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Menurut epidemiologi secara global berdasarkan WHO tahun 2019 terdapat 38 juta kasus HIV di seluruh dunia. Di Indonesia sebanyak 50.000 kasus, di Jawa Barat 6.000 kasus, dan juga di Bandung sekitar 2.640 kasus. Dari penelitian Zedong Wang DKK yang menunjukkan ada prevalensi infeksi Cryptosporidium pada penderita HIV di seluruh dunia, yaitu 14%, 21,1% di Afrika, dan juga 12,6% di Asia Pasifik. Infeksi HIV dapat ditularkan dengan pertukaran berbagai cairan tubuh seperti darah, ASI, semen dan cairan vagina, dan juga transplansental. HIV tidak ditularkan dengan kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, berbagi benda pribadi, serta makanan dan minuman. HIV memiliki sel target, yaitu reseptor yang memiliki reseptor CD4 seperti limfosit CD4, makrofag, dan juga dendritic cell, dan juga akan menginfeksi sel-sel yang aktif, di mana nanti ketika CD4 ini menurun akan menyebabkan ada infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik ini adalah infeksi yang terjadi akibat bakteri, jamur, virus, ataupun parasit yang akan menyebabkan patogen apabila sistem pertahanan tubuhnya itu terganggu. Dengan infeksi oportunistik tersering ketiga yaitu adalah infeksi Cryptosporidium. Infeksi Cryptosporidium merupakan protozoa intestinal yang akan menyebabkan diare kronis pada pasien imunokompromi, namun ternyata banyak pasien yang tidak terdiagnosis atau terlambat ditangani dengan diare tersebut. Nah, infeksi kripto ini mungkin kurang dikenali dan juga kurang terdiagnosis. Nah, berdasarkan latar belakang ini, saya tertarik untuk menganalisis lebih lanjut lagi mengenai hubungan hitung CD4 dengan kejadian Cryptosporidium pada pasien HIV/AIDS. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu scoping review dengan populasi jurnal nasional dan internasional sesuai judul, sumber data dari 4 database dari PubMed, Springer Link, ProQuest, dan juga Science Direct, dan juga sampel berjumlah 11 artikel yang eligible sesuai judul. Diagram Prisma kali ini, di mana pertama saya identifikasi dari 4 jurnal, dihasilkan ada 5.212 jurnal, dengan screening awal yaitu 377 jurnal, yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yaitu 14 jurnal, dan juga artikel yang eligible yaitu 11 artikel. Nah, ini merupakan ke-11 artikel yang saya teliti, di mana diteliti dari author, kemudian juga judul, tahun, lokasi, tujuan, sampel desain studi, metode pengukuran, kemudian dari teknik analisis, dan juga hasil. Dari tahun yang paling tersering di tahun 2016, yang lokasi paling tersering juga di Utopia. Dengan tujuan ada yang spesifik mencari Cryptosporidium dan juga ada yang mencari prevalensi infeksi parasit intestinal. Untuk desain studi yang paling tersering yaitu cross-section dengan sampel yang berbeda. Metode pengukuran ada yang mencari Cryptosporidium secara mikroskopik dan makroskopik, dan juga ada pemeriksaan dari CD4. Teknik analisis yang digunakan adalah chi-square dengan hasil 9 dari 11 artikel menunjukkan adanya terdapat hubungan antara hitung CD4 kurang dari 200 sel per mikroliter dengan terjadi infeksi parasit intestinal, dan 2 artikel yang tidak signifikan ataupun tidak terdapat hubungan dikarenakan adanya jumlah sampel yang hanya 45 yang terlalu sedikit, dan juga ternyata adanya CD4 yang diambil dari rekam medik. Nah, untuk pembahasannya di mana HIV ini nanti akan menyebabkan adanya penurunan pada CD4 dikarenakan adanya infeksi pada HIV yang akan menginfeksi CD4 yang nanti akan menyebabkan CD4 yang ini mengalami penurunan dan juga terjadi infeksi oportunistik. Nah, dengan CD4 yang menurun, ternyata komponen sistem pertahanan tubuh di saluran pencernaan juga dapat terganggu yang akan menyebabkan pertahanan di daerah mukosa intestinal juga akan menurun, yang akan menyebabkan adanya kerusakan dari tight junction pada sel mukosa intestinal, sehingga memudahkan terjadi invasi dari mikroba-mikroba. Nah, di mana juga T helper ini tidak bisa memberikan sinyal kepada makrofag, limfosit B, dan juga sel imun lainnya, sehingga jika sel imun yang menurun, maka sistem imun yang ada di mukosa juga menurun, dan akibatnya mudah adanya infeksi dari mikroba pada intestin. Nah, ini merupakan suatu sistem pertahanan di mukosa intestinal yang nanti akan terganggu.
Kemudian untuk pembahasannya, ternyata 9 dari 11 artikel menyatakan bahwa infeksi intestinal ini terjadi pada pasien HIV dengan hitung CD4 kurang dari 200 per mikroliter, dan juga infeksi tersering ini juga adanya Cryptosporidium infection. Kemudian terdapat faktor resiko terjadi infeksi Cryptosporidium pada pasien HIV dengan tinggal di daerah padat penduduk, tidak mencuci tangan sebelum makan sayuran yang belum matang, memiliki hewan peliharaan, serta sumber air minum yang terkontaminasi. Kemudian juga kejadian infeksi Cryptosporidium ini juga dipengaruhi oleh hitung CD4. Kemudian tingkat kejadian diare juga dipengaruhi oleh kadar CD4 yang rendah, dan juga ternyata tingkat keparahan infeksi ini dapat dicegah dengan HAART. Simpulan dari penelitian ini yang pertama, terdapat hubungan antara penurunan hitung CD4 dengan infeksi Cryptosporidium pada pasien HIV/AIDS, di mana infeksi ini terjadi pada hitung CD4 kurang dari 200, dan juga terdapat faktor resiko yang tadi telah saya sebutkan, seperti dia tidak mencuci tangan sebelum makan, sosioekonomi, memiliki hewan peliharaan, dan lainnya. Nah, kemudian dari knowledge pada penelitian ini tidak ada conflict of interest pada penelitian ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah, presentasi telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.